Masih di Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 4035. Babu siddati zamani utawi bab beratnya zaman. Iku hadasana Giyas ibnu Ja'farin Ar-Rohabi Ahbarona Al-Walid bin Muslim. Qala berkata Walid, Sami itu mendengar aku Ibnu Jabir pada Ibnu Jabir. Yakulu berkata Ibnu Jabir, Sami itu mendengar aku Aba Abdi Robih pada Aba Abdi Robih. Yakulu berkata dia, Sami itu mendengar aku Muawiyata pada Muawiyah. Yakulu berkata dia Muawiyah. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keliru ya. Sami itu mendengar aku an-Nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakulu bersabda Nabi, Lam tabqa tidak tersisa minat dunia dari dunia ila kecuali balaun cobaan wa fitnatun dan kerusakan. Ya tidak tersisa dari dunia kecuali ya hanya dua itu. Kaya ya cobaan, miskin ya cobaan. Ya, ganteng, cantik ya cobaan, jelek juga cobaan. Ketemu orang kaya, orang ganteng ya cobaan. Ketemu orang jelek juga cobaan. Ketemu orang ganteng, cantik, kaya, nanti iri, ya kan? Ketemu orang jelek, miskin, nanti menghina. Menghina. Semuanya cobaan hidup di dunia itu. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, tasana Yazid bin Harun, tasana Abdul Malik bin Qudamah Al-Jumahi, an Ishaq bin Abil Furat, anil Makburi, an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayati akan datang alanas atas manusia opo sanawat beberapa tahun, jadaat yang apa? Kok jadaat sih? Khodaat. Makanya kok aneh. Khodaat yang penuh tipu muslihat. Khodaat tipu muslihat. Akan datang beberapa tahun yang banyak tipu muslihat. Yusodaku dianggap benar. Dia di dalam tahun tersebut sopo al-kadib, orang yang bohong. Wayukadabu dan dianggap bohong. Dia di dalam tahun sopo asodik, orang yang jujur. Nah, repot kan? Hah? Repot kan? Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Yang jujur dianggap nipu, yang nipu dianggap jujur. Wes. Wayuk tamanu dan diberi kepercayaan dia di dalam tahun tipu muslihat. Sopo al-khoin, pengkhianat. Khoin itu pengkhianat. Wayukawanu dan dianggap berkhianat. Dia di dalam tahun sopo al-amin, orang yang bisa dipercaya. Ya kita sudah ngalami ini dan masih tetap berlanjut. Nah, sekarang seperti itu. Yang sebenarnya bisa dipercaya itu malah dianggap pengkhianat. Yang
pengkhianat malah diberi kepercayaan. Wayantiku dan berbicara pihak di dalam tahun penuh tipu muslihat sapa Ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang bodoh tapi ngurusi urusannya orang banyak, itu Ruwaibidah. Dan dipercaya, kila dikatakan wama dan apa Ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa? Apa itu Rasul Ruwaibidah? Kala bersabda Rasul ar-rajulu, seorang laki-laki at-tafah, yang bodoh, orang bodoh, fi amril amah, di dalam perkaranya orang umum atau orang banyak. Jadi orang bodoh tapi dipercaya untuk ngurusi urusan hajat orang banyak, sehingga menjelaskan hukum itu ngawur sak ngawur wis. Ngawur. Yes. Segala sesuatunya diawur, diamuk. Nanti yang bener malah dianggap salah. Hadasana Wasil benu Abdul A'la, dasana Muhammad benu Hudel an Abi Ismail al-Aslami an Abi Hazim an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladi demi zat nafsi diriku biadih, di tangannya zat, la tadhab, tidak akan hilang, tidak akan apa ya hilang apa adunya, dunia, artinya kiamat, kata yamuro, sehingga lewat sopo arrojulu, seorang laki-laki, alal kuburi, atas kuburan, payatamar rogo, maka berguling-guling dia rojul alaihi, atas kuburan, saking beratnya hidup itu dia pengen mati, ya, saking beratnya hidup dia pengen mati. Wayakula, dan berkata dia rojul, ya laitani, wahai berharap aku, untuk ada aku, maka nasohi bihadal kubri, menggantikan orang yang menghuni ini kuburan. Ya, menggantikan orang yang menghuni ini kuburan. Makan itu maknanya kan tempat. Jadi maksudnya ya menggantikan orang yang mempunyai ini kuburan. Ya nek dibahasakan dengan bahasa yang lain, menempati tempat orang yang mempunyai ini kuburan. Simpelnya ya menggantikan itu. Walaisa, dan tidak ada, bihi, terhadap rojul, opo adinu, agama, ila, kecuali al balak, cobaan. Jadi dia itu netepi agama. Orang netepi agama itu kan tujuannya biar hidupnya ayem, tentrem gitu kan, aman gitu. Tapi waktu itu netepi agama itu malah cobaannya besar. Besar itu. Sehingga mentok lewat kuburan itu berharap dia yang mati. Nah itu kiamat
belum akan terjadi sebelum ada peristiwa ini. Seperti ini. Hadasana Utsman bin Abi Saibah. Hadasana Thalhah ibnu Yahya an Yunus an Zuhri an Abi Humaidin, yakni menghendaki sopo Zuhri maula Musafiq pada bekas budaknya Musafiq. Kan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latun takowunna, niscaya akan dibersihkan sungguh kalian, niscaya akan dibersihkan sungguh kalian, kama yuntako, sebagaimana dibersihkan opo atamru kurma, min akfalihi, dari kualitas jeleknya kurma. Ya. Jadi akfal itu kurma yang kualitasnya buruk. Jadi mimma la khairofih, yang memang tidak ada kebaikannya. Ya, mungkin ya dimakan ya keras, pahit, atau gimana, pokoknya tidak enak. Jadi kurma itu kan disortir, tahu disortir, dipisahkan mana yang baik, mana yang jelek. Manusia juga disortir sama. Manusia itu disortir sama. Seperti disortirnya kurma. Falyat habanna. Fala, sebentar. Lamnya di fathah ya. Fala yadhabanna, maka niscaya akan hilang atau pergi sungguh sopo khiyarukum, orang-orang baik kalian. Orang-orang baik itu nanti akan pergi, meninggal. Ya, pergi, meninggal. Walaya koyanna, dan niscaya akan tetap sungguh, tetap hidup maksudnya. Ya, tersisa atau tertinggal artinya tetap hidup. Sopo sirorukum, orang-orang jelek kalian. Nah ini, jangan diartikan, oh jangan jadi orang baik nanti cepat mati. Jangan gitu, ya. Hah? Jadi orang-orang baik nanti hilang, pergi, meninggal. Orang-orang yang jelek itu masih ada. Banyak berkembang berkembang biak, banyak. Itu yang jelek-jelek itu banyak. Ya, umurnya panjang. Wong elek-elek umurnya dawa. Gak mati-mati. Pamutu maka matilah kalian. Ini statoktum, seandainya mampu kalian. Artinya mati itu lebih baik daripada harus hidup dengan kondisi yang seperti itu. Ya. Jadi mati itu jauh lebih baik, lebih terhormat daripada harus hidup dengan kondisi yang seperti itu. Tapi ini bukan perintah untuk bunuh diri, bukan. Ya. Bukan perintah untuk bunuh diri. Ya, jangan banyak jangan banyak ngomong, jangan banyak aktivitas. Karena nanti kalau banyak aktivitas, banyak ngomong, nanti urusannya juga
dengan orang-orang jelek itu, urusannya kan dengan mereka, kan? Urusan karo wong elek wis repot wis. Hadasana Yunus bin Abdul A'la, hadasana Muhammad ibnu Idris As-Syafi'i. Muhammad bin Idris As-Syafi'i itu ya Imam Syafi'i itu. Namanya adalah Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i yang terkenal Imam Syafi'i. Nah, Imam Maliki itu namanya Malik bin Anas. Hadasani nek Hambali jenenge Ahmad bin Hambal. Hadasani Muhammad bin Khalid Al-Janadi an Aban bin Soleh anil Hasan an Anasi bin Malikin ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda Rasul, layas dadu tidak bertambah opo al amru perkara ila kecuali sidatan beratnya. Jadi tambah lama itu cobaan hidup itu tambah berat, bukan kok tambah ringan. Lah buktinya kamu sekolah SD lulus, masuk SMP, waktu itu ya seneng, bahagia gitu kan. Padahal pelajaran SMP itu jauh lebih sulit daripada SD. Nanti jenjang berikutnya seperti itu. Jadi banyak penderitaan yang bersembunyi di balik kebahagiaan. Nah, ketoknya seneng ya, lulus SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, nanti dipikir setelah kuliah terus bisa seneng-seneng. Enggak, kerjanya lebih sengsara daripada kuliahnya. Nanti menikah tambah lagi. Punya anak tambah lagi. Yaitu layas datul amru ila siddatan. Wala dunia, dan tidak bertambah opo dunia ila kecuali idbaron membelakangi. Membelakangi itu artinya akan kita tinggal pergi. Ada di belakang kita dan semakin jauh semakin jauh. Artinya kita tinggal pergi. Wala nasu, dan tidak bertambah sopo manusia ila kecuali suhan kikirnya. Tahu kikir? Pelit. Pelit di atas pelit, kikir, suh. Wala takumu, dan tidak berdiri atau terjadi apa saatu kiamat ila kecuali ala sirorinas, atas ya, jelek-jeleknya manusia. Karena yang iman sudah meninggal semua, tersisa orang yang memang tidak berkualitas, wis mirip kewan ngono kuwi. Walal mahdiyu, dan tidak ada Imam Mahdi yang memberi petunjuk ya, ila kecuali Isa bin Maryam yang kelak akan turun ke dunia lagi menjelang hari kiamat. Babu asrati sa'ah, utawi bab tanda-tandanya kiamat. Iku hadasana Hanad bin Sari wa Abu Hisam Ar-Rifai. Muhammad bin Yazid kola berkata keduanya. Dasana Abu Bakri bin Ayas, dasana Abu Hasin an Abi Soleh an Abi Hurairah. Kola berkata Abi Hurairah. Kola bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu istu diutus aku, ana dan aku, wasaatu dan kiamat, kahata ini seperti ini dua. Gini loh, seperti ini dua, ini dan ini. Wajamaah, dan mengumpulkan siapa Nabi baina isba'ahi, antara dua jarinya Nabi. Nah, ini dan ini. Artinya dekat.
jaraknya itu dekat. Antara Nabi dan kiamat itu jaraknya dekat. Padahal sudah berlangsung hampir 1500 tahun. Zaman Nabi itu, Nabi sudah bilang gini, dekat. Berarti dunia itu kalau diukur ya berarti ya sudah ribuan tahun. Ya mulai Adam sampai sekarang itu ribuan tahun. Nabi Muhammad ke kita aja sudah hampir 1500 tahun. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Waqi, an Sofyan, an Hurat, al-Qazas, an Abi Tufail, an Hudzaifata bin Asidin. Qala berkata Hudzaifah, itala'a muncul alaina atas kami sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam min ghurfatin dari sebuah kamar. Ghurfah itu kamar atau kalau bahasa Jawanya panggung. Wa nahnu dan utawi kami iku natadza karu, saling bercerita kami asaata tentang kiamat. Jadi kami ngobrol, nanti kiamat gimana ya kan gitu kan. Tahu-tahu Nabi muncul dari kamarnya. Faqala maka bersabda Nabi, latakumu tidak akan terjadi apa asaatu kiamat. Kata takuna sehingga ada apa asru ayatin. 10 tanda. 10 tanda. Di antaranya adalah ad-dajjal. Dajjal. Yang kedua wadukhon dan asap. Yang ketiga watulu isamsi dan terbitnya matahari min maghribiha dari tempat terbenamnya matahari. Mataharinya terbit dari barat. Itu sebelum peristiwa itu kiamat tidak akan terjadi. Atasana Abdurrahman bin Ibrahim, dasana Al-Walid bin Muslim, dasana Abdullah bin Ala, dasani Busru bin Ubaidillah, dasani Abu Idris Al-Kholani, dasani Auf bin Malikin Al-Asja'i. Qala berkata Auf, ata itu datang aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Wahwa dan dia Rasul iku fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Tabuk itu nama tempat. Coba bisa dilihat itu di Google Tabuk. Nah, nanti muncul petanya itu. Tabuk itu nama tempat. Wahwa dan utawi Rasul iku fi khibain, di dalam kemah min adamin dari kulit. Rasulullah waktu itu ada di kemah yang terbuat dari kulit. Aku datangi. Fajalastu maka duduk aku bifana il hibak di pelatarannya kemah. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, udkhul masuklah kamu ya Auf ya Auf. Ayo masuk sini. Fakultu maka berkata aku wabikulli dan bikulli ya, dengan seluruhnya saya ya Rasulullah wahai utusan Allah. Yang masuk itu seluruhnya saya atau gimana Rasul? Apa cuma kepala tok gini masuk atau setengah badan kan gitu? Atau seluruhnya saya boleh masuk gitu loh ya. Qala bersabda Rasul bikullika dengan seluruhnya kamu ya, seluruhnya kamu, badanmu kamu bawa masuk. Tumakola kemudian bersabda Rasul, ya Auf, wahai Auf, ihfad, menjagalah atau menghafallah kamu
kilalan pada beberapa perkara sitan yang 6. Ini ya, kamu hafalkan betul 6 perkara ini. Baina yadai sa'ah, antara depannya kiamat. Ihdahuna, salah satu 6 perkara itu adalah mauti, kematianku Nabi. Kalau nanti aku sudah meninggal, berarti ya kiamat sudah dekat. Jadi ada 6 perkara yang terjadi sebelum kiamat. Jadi baina yadai sa'ah itu. Ya. Salah satu 6 itu adalah kematianku Nabi. Kala berkata sapa? Auf. Bahwa jam tu, maka tercengang aku. Apa bahasa Jawa nih? Ketenggengen, terdiam, tidak bisa berkata-kata. Sok aku. Indaha, di sisi ucapannya Nabi, wajah matan, dengan tercengang sadidatan yang luar biasa. Ya. Aku tercengang, diem. Kematianku. Nah, Nabi bilang gitu. Diem. Pakola, maka bersabda siapa Nabi, kul, katakanlah atau mengatakanlah kamu, Auf, ihda, satu. Katakan itu tadi satu, kematianku. Kan kondisi ketenggengen, tercengang ini. Itu tadi satu. Ya. Cuma kemudian Fathu Baitul Maqdis, kemenangan atau terbukanya Baitul Maqdis. Kalau sekarang kan masih geger, Palestina itu masih geger. Cuma kemudian daun penyakit ya baru yang muncul apa penyakit fikum di kalangan kalian. Yastas itu yang mematikan syahid sapa Allah bihi dengan penyakit tersebut. Daro riyakum, pada keturunan kalian, wa anfusakum, dan diri kalian, wa yuzaki, dan mensucikan siapa Allah bihi dengan penyakit akmalakum, pada amalan-amalan kalian. Pertanyaannya, apa mungkin corona yang kemarin ya? Kayaknya enggak, belum. Nanti akan ada penyakit lagi yang lebih ganas insya Allah. Jadi yang pertama kematian Nabi Muhammad, yang kedua terbukanya Baitul Maqdis, yang ketiga akan ada penyakit ya, wabah yang muncul, yang mana karena penyakit itu Allah mematikan syahid keturunan kalian dan diri kalian, dan mensucikan harta kalian. Di situ apa? Amwalakum, akmalakum. Berarti yang di Maktab Hasamilah ini yang keliru. Ya.
Tuma kemudian takunu ada apa alamwal harta, berbagai macam harta, fikum di kalangan kalian. Terus habis itu kalian nanti kaya raya, kaya raya. Kata yukto sehingga diberi sapa arajulu seorang laki-laki me'ata dinarin 100 dinar. Fayadollah maka jadi dia rojul iku sakiton marah. 100 dinar itu, 1 dinar itu anu loh, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Itu 1 dinar. Yang namanya pengemis dikasih 100 dinar itu loh masih marah. Saking kayanya orang waktu itu. Masih marah. Jadi harta itu ada di kalangan kalian sehingga ada orang itu minta-minta dikasih 100 dinar itu masih marah. Harusnya ngasih itu ya yang pantas berapa, 200 dinar atau mana, ngasih cuma 100 dinar, apa uang apa itu kan gitu kan. Padahal 1 dinar itu 4/4 gram. Kalau diuangkan itu ya hampir 5 juta kali 100 berapa? Berapa? Katakan 1 dinar itu 5 juta kali 100 piro? Dikasih 500 juta itu masih dianggap sedikit, dia marah. Wa fitnatun dan kerusakan takunu yang ada apa fitnah bainakum di antara kalian, layak kok tidak tersisa apa baitu muslimin rumahnya orang Islam ila kecuali dakholathu masuk apa fitnah hu pada rumah. Sekarang ya sudah masuk itu, wis golongannya internet itu masuk. Orang maksiat itu tidak harus keluar rumah. Sekarang judi slot ya di rumah ya. Jadi fitnah itu, kerusakan itu ada di antara kalian, tidak tersisa satupun rumah dari orang Islam kecuali fitnah itu masuk. Tuma kemudian takunu ada bainakum antara kalian wa baina banil asfar dan antara banil asfar. Banil asfar itu ya orang-orang Romawi dan keturunannya itu. Banil asfar namanya. Apa huduk natun perdamaian. Perdamaian. Fayasiru andi payak diruna maka berkhianat mereka banil asfar bikum terhadap kalian. Terus mereka berkhianat. Fayasiruna maka berjalan mereka. Berjalan maksudnya menyerang ilaikum pada kalian fi samanina goyatin di dalam 80 bendera atau panji. Kalau dalam peperangan kan panji, bendera ya. Tahta kuli goyatin, di bawahnya setiap panji isna asaro alfan utawi 20.000 pasukan ya.
Heeh. Saya keliru. Tak pikir isrun. Isna asar 12.000 pasukan. Keliru ya, diralat. Jadi 80 panji. Nah, setiap panji itu ada 12.000 pasukan. Menyerang kalian itu nanti. Perang besar 12 kali 12.000 kali 80, wes hitungan dewi. Nanti terjadi perang besar seperti itu. Ya. Atasana Hisam bin Amr, tasana Abdul Aziz Ad-Darwardi, tasana Amr Maulal Muthalib an Abdillah bin Abdirrahman al-Ansori. An Hudzaifah bin Yaman qala berkata Hudzaifah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takumu tidak berdiri apa saatu kiamat. Kata taktulu sehingga membunuh kalian imamakum pada imam kalian. Ya dengan berbagai tuduhan kan gitu. Nggak mungkin langsung bunuh kan gitu. Imamnya itu difitnah dulu, tidak adil, tidak rofik, ya, tidak muksin kan gitu kan, nakalan dan lain-lain. Terus gimana enaknya kita bunuh aja, dibunuh, nah, gitu, ya. Wata taliduna dan apa? Tajak lidun itu ya menyerang kalian. Tajak taliduna saling pukul, jilid itu kan dipukul. Ya, menyerang kalian bi asyafikum dengan pedang-pedang kalian. Jadi saling serang di antara kalian dengan pedang kalian sendiri. Wayarisu dan mewaris dunyakum pada keduniaan kalian. Sopo sirorukum, orang-orang jeleknya kalian. Yang menguasai ekonomi, yang menguasai apa? Ketahanan pangan dan lain-lain itu orang-orang jelek. Sehingga ya betul-betul dipermainkan. Betul-betul dipermainkan. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibah, atasana Ismail bin Ulayyah, an Abi Hayyan, an Abi Zur'ah, an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah, karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari barizan muncul linas pada manusia. Fatahu maka datang pada Rasul sopo rajulun seorang laki-laki. Faqala maka berkata dia rajul, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mata kapan as-saatu kiamat? Kiamat itu sebenarnya kapan terjadinya? Qala bersabda Rasul, ma tidak ada al-mas'ul, orang yang ditanya anha tentang kiamat, iku bi'alama lebih tahu minasail daripada orang yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Orang yang ditanya itu kan biasanya lebih pinter daripada yang tanya. Tapi kalau ini, soal ini, yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak tahu. Walakin dan tetapi saubiruka akan
bercerita aku kepadamu an asrotiha dari tanda-tandanya kiamat. Yang pertama, idza waladat ketika melahirkan sopo al amatu budak perempuan robbataha pada majikannya budak perempuan. Majikan perempuan ya. Robbat itu majikan perempuan. Jadi banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Jadi budak perempuan melahirkan majikannya. Itu artinya banyak anak itu memperbudak orang tuanya. Tuh. Padaka maka demikian itulah min asrotiha dari tanda-tandanya kiamat. Wa idza kanat dan ketika ada sopo al khufatu. Khufah itu orang yang nyeker. Tahu nyeker? Tidak pakai sendal. Ya, tidak pakai sendal itu namanya nyeker. Al-uratu orang yang telanjang iku ru'usan nas pemimpinnya manusia. Padaka maka utawi demikian itu iku min asrotiha dari tanda-tandanya kiamat. Nah, terus ada orang itu ya modelnya seperti itu. Bukan orang terhormat istilahnya, tapi bisa menjadi pemimpinnya manusia. Wa idza tatawala dan ketika tinggi-tinggian sapa ri'aul ghanam para penggembala kambing fil bunyan di dalam bangunan kaya-kaya, rumahnya tinggi-tinggi, banyak gedung pencakar langit. Padaka maka tawi demikian itu iku min asrotiha dari tanda-tandanya kiamat. Fi khamsin di dalam 5 layak lamuhuna yang tidak mengetahui pada 5 ilallah kecuali Allah. Jadi kiamat itu termasuk 5 yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Fatala maka membaca sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha sesungguhnya Allah iku indahu iku di sisi Allah ilmu sa'ah utawi pengetahuan kapan terjadinya kiamat. Jadi ilmunya kiamat. Wa yunazilu dan menurunkan siapa Allah al-ghaisa pada hujan. Itu yang tahu Allah juga. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa Allah ma pada apa-apa fil arham di dalam beberapa rahim. Nanti anaknya itu laki-laki atau perempuan, sempurna atau cacat, itu Allah yang tahu. Jadi kalau kapan terjadinya yes, memang Allah yang tahu. Kita hanya dikasih tahu tanda-tandanya saja.